Sahabatku di dalam Tuhan, agung dan mulialah Tuhan Allah. Dia tak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Dia selalu menuntun kita. Karena itu, mari siapkan waktu untuk beribadah, menyembah dan memasyurkan Tuhan dengan pujian. Tuhanlah perlindunganku. Pujian ini memberi semangat kepada kita bahwa Tuhanlah tempat perlindungan, sumber kekuatan. Dia adalah perisai yang menjaga dan menolong kita dalam menghadapi segala sesuatu. Firman akan menuntun kita. Karena itu kita akan baca dan renungkan firman. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah kebenaran firman-Mu melalui bagian firman yang akan kami baca, renungkan saat ini dari kitab Amos pasal 5 ayat 7 dan 8. Dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman saat ini. Dan semua yang mengikuti dimanapun berada, Tuhan jamah, biar firman-Mu mengubahkan setiap kami. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kekuatan kami. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Amos pasal 5 ayat 7 dan 8 begini dikatakan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipu dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, Amos dipanggil dan ditugaskan oleh Tuhan untuk menyuarakan tentang penghukuman akibat dari kebobrokan sosial dan moral yang dilakukan oleh pemimpin bangsa, orang-orang kaya dan pemimpin agama terhadap kaum miskin dan tak berdaya. Mereka beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan, tapi ditelah dan dibenci oleh Tuhan. Kenapa? Karena ibadah itu tidak sesuai dengan cara hidup sehari-hari. Mereka memutarbalikkan keadilan dan kebenaran. Amos 5 ayat 21 sampai 23. Mereka mengubah keadilan menjadi ipuh ayat 7a. Ipu merupakan tanaman yang pahit rasanya. Ini merupakan kiasan yang mendatangkan kepahitan dan mendatangkan penderitaan akibat dosa yang dilakukan oleh para penguasa. Mereka mengempaskan kebenaran ke tanah ayat 7b. Sejatinya kebenaran harus dijaga, dihormati, ditempatkan di atas segalanya. Tapi ternyata terbalik. Dicampakkan ke tanah untuk diinjak-injak. Keadilan dan kebenaran yang seharusnya mendatangkan damai sejahtera kepada umat ternyata
telah dimanipulasi oleh penguasa sehingga orang miskin tak berdaya, semakin melarat dan menderita. Dalam konteks seperti itu, firman Tuhan dengan tegas disampaikan bahwa Tuhan Allah yang berkuasa menciptakan alam semesta ini. Dia mengatur dan mengendalikan segala sesuatu. Dialah yang akan bertindak mengubah kekelaman menjadi pagi. Dan sebaliknya membuat siang menjadi gelap seperti malam. Ayat 8. Ini gambaran tindakan Tuhan yang berkuasa mengubahkan dan memulihkan keadaan umat dari situasi yang kelam. Situasi yang tak berdaya, menderita, ke kehidupan yang cerah, tentram dan bahagia. Gambaran dari pagi yang cerah. Umat diubah untuk berpengharapan baru kepada Tuhan. Karena itu, sebagai keluarga Kristen, sebagai umat Tuhan, kita diajak untuk melakukan keadilan dan kebenaran dalam segala segi kehidupan. Ini adalah panggilan dan tanggung jawab iman kita. Ini adalah kehendak Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang maha adil dan maha benar. Dia Allah yang berkuasa untuk bertindak melawan kepada barang siapa yang memutarbalikkan keadilan dan kebenaran. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah diberitakan. Bila kebenaran firman mendorong kami untuk dengan taat setia melakukan keadilan dan kebenaran dalam hidup ini. Dan Engkau Allah yang nyatakan kuasa-Mu supaya semua yang mendengar firman ini, keluarga-keluarga yang beribadah kepada Tuhan, biar Engkau jamah dan Engkau ubahkan kami. Sekaligus Engkau kuatkan kami dalam menghadapi hal-hal yang tidak adil, yang tidak benar. Kami tetap melakukan keadilan dan kebenaran di hidup ini. Engkau teguh kuatkan yang lemah. Engkau hiburkan yang berduka. Engkau beri pengharapan baru yang putus harap. Dan Engkau sembuhkan yang sakit. Dan Engkau kuduskan yang bersyukur, yang bersuka cita karena ulang tahun pribadi, ulang tahun perkawinan. Engkau kuduskan semua yang bersyukur karena sukses dalam segala hal. Tapi Engkau beri semangat kepada yang belum sukses. Supaya kami tetap berkarya di hidup ini. Ini doa kami. Kami minta semua ini kepadamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah oleh kasih-Nya akan menyertai, menolong, memberkati, dan menyelamatkan saudara bersama keluarga, kini dan selamanya. Amin. Trims.